Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian skripsi dengan judul Blue Accounting Keberlanjutan Terumbu Karang di Pantai Jembluk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putanegara, NIM 1617051214, program studi akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Enyoman Ari Surya Darmawan selaku dosen pembimbing 1 saya, dan Bapak Putu Julianto selaku dosen pembimbing 2 saya, serta saya ucapkan terima kasih selaku dosen pelak saya, yaitu Ibu Lo Gede Kusuma Dewi. Baik, untuk bersingkat waktu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dan penelitian saya. Diketahui bahwa negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Salah satu sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah sebagian dari ekosistem laut yang penting dan memiliki peran strategis bagi pembangunan Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Namun, pengelolaan dan regulasi yang mengatur tentang penggunaan kekayaan laut dinilai masih kurang memberikan keuntungan bagi negara, sehingga upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah. Salah satu cara untuk menjaga agar masyarakat Indonesia mencintai laut sehingga masyarakat mau untuk menjaga dan melestarikannya adalah dengan cara meningkatkan peran perairan sebagai sumber kesejahteraan untuk lingkungannya. Dan diketahui bahwa ekonomi biru atau blue economy merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma ekonomi biru mengajak belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem di dalam menjalankan pembangunannya. Konsep ini akan menjamin pembangunan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan. Konsep dari blue economy adalah pertumbuhan pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Blue economy ini menawarkan suatu terobosan agar partisipatif dari masyarakat mendapat tempat yang sewajarnya dalam menciptakan suatu kreasi yang baru dan menguntungkan masyarakat atau kelompok atau organisasi secara mandiri, yaitu dengan merawat perairan itu sendiri seperti terumbu karang, sehingga nantinya akan bisa dijadikan sebagai usaha diving maupun usaha penyewaan alat snorkeling di sekitar pesisir pantai. Perspektif akuntabilitas dan kinerja organisasi melalui peran akuntansi keberlanjutan yang terkait dengan konsep akuntansi lingkungan dibukukan oleh milestone pelaporan keberlanjutan menuju pelaporan terintegrasi 2020. Akuntansi lingkungan dinyatakan sebagai proses pengelolaan data atau informasi yang menunjuk bagaimana mengurangi dampak negatif dan menciptakan nilai positif organisasi dalam akuntabilitas lingkungan. Akuntansi keberlanjutan sebagai outcome dari berbagai proses sistem akuntansi lingkungan melalui pengukuran sebagai sistem akuntansi untuk mengkomunikasikan incremental proses dari organisasi terkait capaian kinerja ekonomi atau keuangan dalam pengelolaannya, yang dimana blue accounting sangat dibutuhkan dalam pelaporan perusahaan yang kegiatan utamanya berada di perairan laut. Akuntansi biru adalah penciptaan yang didasari pada pengetahuan kelautan yang dimulai dengan laut dan laut sebagai aset ekonomi biru. Pantai Jembluk diketahui merupakan salah satu pantai yang memiliki keindahan alam bawah laut. Salah satunya yaitu terumbu karang, yang dimana dalam pengelolaan terumbu karang tersebut pengurus Pantai Jembluk menggunakan blue accounting. Pantai Jembluk merupakan area berbentuk teluk kecil yang berada di dalam wilayah Banjar Ahmad Lebah di Desa Purwokerti. Nama Pantai Jembluk sendiri kini umum digunakan untuk menyebut nama pantai ini di sepanjang wilayah Desa Purwokerti. Keistimewaan dari Curug Jembluk itu sendiri terletak pada ekosistem bawah laut yang terdiri atas ratusan jenis ikan dan terumbu karang beraneka warna dan kerap disebut sebagai coral garden. Coral garden merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena mampu menyajikan suatu pengalaman baru dalam kegiatan snorkeling atau diving. Pantai Jembluk dikenal sebagai salah satu surga timur Bali bawah laut yang dimiliki oleh Pulau Dewata. Bagaimana tidak, dengan keberadaan terumbu karang yang terpelihara oleh masyarakat adatnya, para penyelam akan disuguhi keindahan dan keragaman hayati yang luar biasa. Keunikan terumbu karang di Pantai Jembluk yaitu ada dua. Yang pertama, apabila dilihat dari sisi divingnya, ada yang dinamakan wall, yaitu
tebing di bawah laut. Yang kedua itu adalah dataran rendah yang terdapat coral garden. Selain itu, juga terdapat terumbu karang piramid yang sampai saat ini menjadi spot terbaik di Pantai Jemblok ketika melakukan diving maupun snorkeling. Pertama kali kunjungan wisatawan asing ke Amed, lokasinya itu ada di Pantai Jemblok pada tahun 1985. Waktu itu karangnya masih sangat bagus, tetapi pada tahun 2002 mulai terkena pemanasan global yang menyebabkan terumbu karang tersebut memutih dan akhirnya mati sampai tahun 2005. Berdasarkan hal tersebut, muncullah suatu inisiatif dari pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk menghidupkan kembali terumbu karang tersebut, dan dibuatlah terumbu karang buatan yang terbuat dari rak-rak beton untuk menanam kembali dan pelestarian terumbu karang hingga akhirnya terumbu karang buatan tersebut dapat tumbuh hingga saat ini. Komunitas diver maupun organisasi yang merawat terumbu karang tersebut dijadikan sebagai komunitas yang disebut dengan komunitas clean up. Yang ada juga partisipasi para nelayan, beberapa pengusaha, terutama pengusaha diving. Cara merawatnya adalah dengan cara apabila terdapat terumbu karang yang rusak, maka akan dibuatkan rak-rak beton untuk melindungi terumbu karang tersebut. Yang nantinya rak-rak beton tersebut akan ditumbuhi karang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk masalah biaya, dari hasil wawancara yang diketahui bahwa untuk pembuatan terumbu karang itu berasal dari kesadaran masyarakat sendiri, dan terdapat juga dari beberapa tunjangan atau biaya yang secara sukarela diberikan oleh pengusaha diving. Untuk biaya tunjangan dari perusahaan diving biasanya perusahaan menerapkan konsep triple bottom line, yang mana bahwa perusahaan lebih peduli terhadap tanggung jawab pada lingkungan sosial masyarakat. Contohnya yaitu ada proses penanaman atau pembuatan terumbu karang buatan di Jemblok. Pertanggungjawaban sosial perusahaan menjawab antara lain di dalam laporan yang disebut dengan laporan keberlanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip yang dikenal dengan prinsip triple bottom line. Yang pertama itu adalah profit, keuntungan. Yang kedua adalah masyarakat atau people. Yang ketiga adalah planet atau lingkungan. Mengingat dengan adanya blue accounting, maka segala aktivitas perusahaan dapat dikontrol agar bisa melakukan keberlanjutan terumbu karang. Saat ini di Indonesia pun masih sedikit yang menggunakan sistem triple accounting ini. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan blue accounting dalam perawatan terumbu karang di Pantai Jemblok untuk menjaga keberlanjutannya. Baik, selanjutnya landasan teori yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah standar blue accounting. Berdasarkan standar akuntansi, blue accounting akan mengidentifikasi, mengukur, menilai dan melaporkan pertumbuhan laut yang merupakan strategi untuk menganalisis peluang guna keberlanjutan kekayaan maritim. Yang kedua adalah blue accounting. Blue accounting atau akuntansi biru adalah penciptaan yang didasarkan pada pengetahuan laut yang dimulai dengan laut dan laut sebagai aset ekonomi biru. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut. Biota laut menghasilkan kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis moluska, krustacea, dan tunika serta biota-biota lain. Yang selanjutnya itu adalah pariwisata. Bahari wisata juga umumnya disebut dengan pariwisata. Dalam buku Warpani 2007 mengatakan bahwa penggunaan kata pariwisata baru populer digunakan pada tahun 1958 ketika kegiatan wisata tentu mempunyai daya tarik sebagai objek yang membuat wisatawan datang dan mau menikmati atau mengamati atau mempelajari. Selanjutnya itu yang kelima adalah Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals atau SDGs yang disepakati tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goals. SDGs merupakan sejarah baru dalam pembangunan global karena dalam kesepakatan SDGs dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-70 ini memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030. SDGs ini membawa 5 prinsip yang mendasari penyeimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama adalah people, planet, prosperity, peace, yang terakhir adalah partnership. Yang selanjutnya adalah yang keenam itu konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan melalui program-program yang bermanfaat bagi lingkungan. Tanggung jawab sosial merupakan
kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip yang dikenal sebagai prinsip triple bottom line. Yang pertama itu ada profit, people, dan planet. Yang terakhir itu adalah akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan lebih dikenal sebagai environmental accounting. Dalam prakteknya, biaya lingkungan dicantumkan ke dalam laporan akuntansi perusahaan atau instansi pemerintah. Maksud dari biaya lingkungan ini adalah biaya yang dikeluarkan akibat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan di sekitar. Baik, selanjutnya itu masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama, terdapat lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Blue Accounting untuk menjaga keberlanjutan terumbu karang di Pantai Jemblok. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Ahmad Seraya Jemblok, Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Kedua, terdapat sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Untuk sumber data yang digunakan yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang ketiga itu terdapat subjek dan objek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat diminta informasi dan juga memahami masalah yang dikaji. Informan tersebut merupakan pengurus terumbu karang, sedangkan objek pada penelitian ini adalah Blue Accounting, keberlanjutan terumbu karang di Pantai Jemblok. Yang keempat, terdapat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca jurnal-jurnal, buku, skripsi, maupun sumber informasi yang lain yang berhubungan dengan Blue Accounting dan keberlanjutan terumbu karang. Yang kelima, terdapat metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir, terdapat pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu adalah derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu adalah gambaran umum dari Pantai Jemblok. Kata Jemblok sendiri berasal dari kata nyeluk dengan kata dasar seluk, teluk, yang mana wilayah pesisir merupakan perairan yang menjorok ke daratan. Pantai Jemblok menawarkan pemandangan alam bawah laut yang begitu menakjubkan. Mulai dari tenangnya air laut yang berwarna hijau kebiruan serta begitu jernih air laut. Pantai Jemblok dikenal memiliki keindahan alam pada saat sunrise dan sunset, karena pada saat itu terlihat seperti matahari berada di balik kemegahan Gunung Agung. Keunikan dari Pantai Jemblok apabila dibandingkan dengan pantai lainnya. Jika lihat dari sisi diving, yaitu pada Pantai Jemblok terdapat yang namanya wall atau tebing tengah laut. Makhluk hidup biasanya banyak terdapat pada tebing tengah laut tersebut adalah hard coral dan pan coral. Selain itu, terdapat istilah slug dan daratan rendah. Pada daratan rendah tersebut banyak terdapat coral garden. Hal ini yang terkenal sebagai spot diving yaitu piramid. Pada dasar laut Pantai Jemblok terdapat beberapa pura batu yang sengaja diletakkan oleh masyarakat untuk menarik datangnya wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk sejarah terumbu karang pembuatan di Jemblok, pertama kali itu tahun 1985 yang mana banyak wisatawan asing berkunjung ke desa Jemblok. Karena banyak wisatawan asing yang tertarik untuk melihat terumbu karang di sana, tetapi pada tahun 2002 terjadi pemanasan global yang menyebabkan banyak terumbu karang itu menjadi memutih dan mati. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya suatu inisiatif untuk membuat terumbu karang buatan. Dengan adanya penanaman terumbu karang pembuatan tersebut menyebabkan terumbu karang di Pantai Jemblok menjadi tetap lestari dan tetap tumbuh hingga saat ini. Baik, selanjutnya itu adalah pengelolaan terumbu karang di Pantai Jemblok. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari atau GAHA Wisri Bali menganggap kehidupan ekosistem di laut merupakan sebuah aset penting yang dapat mendatangkan wisatawan. Pengusaha water sport atau wisata bahari ini menganggap kehidupan di dalam air laut itu adalah aset mereka. Sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian ekosistem laut, khususnya terumbu karang, para pelaku kepentingan seperti pengusaha diving melakukan penanaman kembali terumbu karang dengan cara mengumpulkan donasi secara sukarela untuk dana pembuatan terumbu karang di Pantai Jemblok. Baik, selanjutnya untuk cara pengelolaan terumbu karang oleh perusahaan diving adalah dengan cara memberikan CSR atau tanggung jawab sosial untuk terumbu karang, yaitu seperti melakukan penanaman kembali dengan dana yang sudah dikumpulkan. Adapun dengan cara pengelola yaitu dengan cara tidak mengambil atau tidak merusak atau tidak memindahkan terumbu karang itu.
Karena apabila terumbu karang tersebut dipindahkan, maka terumbu karang tersebut akan mati dan rusak karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan untuk pencatatan yang diperhitungkan atau CSR yang dilakukan oleh perusahaan diving di Pantai Jomlo, yaitu melakukan penanaman terumbu karang yang sudah rusak dan sudah mati, karena dengan cara mengumpulkan dana dari beberapa perusahaan diving yang ada di Desa Purwokati. Untuk dana yang diperoleh, menurut salah satu perwakilan penyelam dari 30 orang penyelam tersebut, beliau mengatakan dana yang terkumpul itu kurang lebih adalah sekitar 30 juta yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk pembuatan terumbu karang seperti semen, besi pipa, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar kelestarian lebih indah dari sebelumnya, yang dimana semakin bagus Pantai Jomlo, maka semakin banyak wisatawan yang akan datang untuk diving. Baik, untuk selanjutnya itu cara pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh penyewaan alat snorkeling. Yaitu cara pengelolaan terumbu karang sama dengan perusahaan diving, hanya saja tidak mengeluarkan uang untuk penanaman terumbu karang kembali. Adapun cara pengelolaan yang dilakukan oleh penyewaan alat snorkeling, yaitu dengan cara tidak menginjak, mengambil, apalagi memindahkan, karena akan membuat terumbu karang tersebut akan rusak, tidak akan tumbuh lagi dan bisa menyebar ke semua terumbu karang. Sedangkan apabila yang rusak, maka penyewaan alat snorkeling akan mengambil dan akan diganti dengan baru agar tidak menyebar ke terumbu karang lainnya. Untuk CSR yang dilakukan oleh penyewaan alat snorkeling pada penanaman kembali terumbu karang, yaitu penyewaan alat snorkeling hanya berpartisipasi dalam melakukan pembuatan dan penanaman terumbu karang. Baik, untuk selanjutnya itu cara pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh pengurus terumbu karang atau organisasi clean up, yaitu dengan cara melihat terumbu karang apakah ada yang rusak atau tidak, supaya pengurus terumbu karang dapat mengambil atau mengganti dengan yang baru. Dan para pengurus terumbu karang juga membersihkan sampah-sampah yang berada di Pantai Jomlo, mulai dari bibir pantai, tengah pantai, dan di dasar pantai atau di tempat-tempat snorkeling. Selain itu, pengurus juga menyediakan tempat sampah agar para wisatawan tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah-sampah plastik diketahui dapat merusak dan membuat terumbu karang menjadi mati. Yang selanjutnya itu untuk cara pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat atau nelayan, yaitu dengan cara membersihkan area pantai dan membersihkan sampah-sampah yang berada di tengah pantai dengan menggunakan jukung-jukung mereka, karena diketahui bahwa sampah merupakan salah satu hal yang dapat merusak terumbu karang atau habitat laut yang ada di terumbu karang. CSR yang dilakukan oleh nelayan atau masyarakat pada saat penanaman kembali terumbu karang, yaitu para nelayan menggunakan jukung mereka untuk membawa terumbu karang buatan tersebut yang sudah dibuat sebelumnya untuk membawa ke tengah laut. Di sanalah partisipasi nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, yang selanjutnya itu untuk pengelolaan keberlanjutan terumbu karang oleh pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan pengelolaan keberlanjutan terumbu karang yang dilakukan oleh perusahaan diving. Yang dilakukan oleh perusahaan diving apabila dilihat dari segi profit adalah pengusaha diving dapat memanfaatkan keberlanjutan terumbu karang dengan cara menyewakan alat diving bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut. Maka dari itu, pengusaha diving akan memperoleh keuntungan jika dari segi keuntungan. Jika kita lihat dari segi planet atau lingkungan, pengusaha diving telah mementingkan kelestarian lingkungan, khususnya untuk keberlanjutan terumbu karang, yaitu dengan cara menanam atau membuat kembali terumbu karang yang diikuti oleh sekitar 30 penyelam. Sedangkan yang dilihat dari segi people atau masyarakat, pengusaha diving mengadakan kegiatan seperti memberikan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang mempunyai skill maupun masyarakat yang belum mempunyai skill sama sekali. Baik, yang kedua itu merupakan pengelolaan keberlanjutan terumbu karang yang dilakukan oleh pengusaha penyewaan alat snorkeling. Yang dilakukan oleh penyewaan alat snorkeling ini apabila dilihat dari segi profitnya adalah pengusaha penyewaan alat snorkeling ini memanfaatkan keindahan alam bawah laut dengan cara menyewakan alat snorkeling kepada wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut dengan kedalaman sekitar 3-10 meter. Karena dengan kedalaman tersebut para wisatawan tidak harus memiliki skill khusus, maka dari itu pengusaha alat snorkeling akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jika kita lihat dari segi planet atau lingkungan, para pengusaha penyewaan alat snorkeling melakukan hal yang sama dengan para pengusaha diving, yaitu melakukan penanaman terumbu karang kembali. Dengan begitu, maka terumbu karang yang berada di Pantai Jomlo akan tetap terjaga dan lestari.
Sedangkan apabila dilihat dari segi people atau masyarakatnya, pengusaha penyewaan alat snorkeling merupakan kegiatan penyewaan alat snorkeling melakukan kegiatan sosialisasi bagi para pemuda yang ada di Pantai Jomblok. Baik, selanjutnya itu yang ketiga ada merupakan pengelolaan keberlanjutan terumbu karang yang dilakukan oleh nelayan atau penyewaan jukung. Yang dilakukan oleh nelayan atau penyewaan jukung dari segi profitnya adalah nelayan atau penyewaan jukung mendapat keuntungan dari penyewaan jukung yang dilakukan oleh wisatawan maupun pengusaha diving. Karena untuk menuju spot-spot diving yang sangat bagus harus dibantu dengan menggunakan jukung, yang mana diketahui bahwa lokasi tersebut lumayan jauh dari bibir pantai. Jika dilihat dari segi planetnya, para nelayan atau penyewaan jukung telah mementingkan kelestarian lingkungan khususnya terumbu karang. Para nelayan atau penyewaan jukung melestarikan terumbu karang dengan mengurangi penggunaan mesin yang menggunakan bahan bakar dan lebih memilih memanfaatkan angin laut saja. Sedangkan dari segi people, para nelayan menjadi salah satu faktor utama dalam penggerak kemajuan dan keberlanjutan terumbu karang. Karena dengan adanya jukung para nelayan, terumbu karang yang dibuat tersebut dapat dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan. Baik, yang terakhir atau yang keempat itu merupakan pengelolaan keberlanjutan terumbu karang yang dilakukan oleh pengurus atau organisasi clean up. Yang dilakukan oleh pengurus atau organisasi clean up apabila dari segi profit adalah pengurus di Pantai Jomblok memperoleh keuntungan sebesar 50% dan desa sebesar 50% dari banyaknya wisatawan yang menyewa alat diving, alat snorkeling maupun jukung. Dana 50% tersebut akan digunakan untuk membuat terumbu karang kembali. Jika dilihat dari segi planet, dengan adanya usaha tersebut menyebabkan terumbu karang menjadi semakin terjaga dan terawat. Sedangkan apabila dilihat dari segi people, di Pantai Jomblok terdapat yang namanya clean up, yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari masyarakat sekitar yang memiliki kesadaran tinggi untuk merawat terumbu karang. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan corporate social responsibility terhadap terumbu karang sudah berjalan dengan baik karena para pengusaha diving, penyewaan alat snorkeling dan nelayan telah memiliki kesadaran tinggi untuk melindungi dan merawat terumbu karang yang berada di Pantai Jomblok itu sendiri. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa gabungan pengusaha bahari Gahawisri Bali menganggap kehidupan ekosistem di laut merupakan aset penting. Para pelaku yang berkepentingan seperti pengusaha diving, penyewaan alat snorkeling, nelayan, dan pengurus pantai atau clean up melakukan penanaman kembali terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut. Kegiatan penanaman kembali terumbu karang memperoleh dana dari beberapa perusahaan diving, yang mana terkumpul 30 juta kurang lebihnya, dan adapun dana dari desa yaitu 15 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan-bahan pembuatan terumbu karang. Pengusaha di sekitar Pantai Jomblok telah menerapkan teknik akuntansi yang sederhana seperti melakukan pencatatan, di mana pencatatan ini tidak hanya dari biaya saja tetapi dari tanggung jawab perusahaan. Seperti penyewaan alat snorkeling, mereka hanya membantu melakukan penanaman terumbu karang saja. Tanggung jawab dari nelayan atau penyewaan jukung ini yaitu mereka mengeluarkan jukung mereka agar gampang untuk membawa terumbu karang ke tempat atau spot yang jauh seperti spot-spot diving. Sedangkan tanggung jawab yang diberikan oleh pengurus atau clean up itu sendiri sama seperti penyewaan alat snorkeling dan jukung, mereka hanya membantu untuk melakukan penanaman terumbu karang. Selepas itu mereka lah yang akan mengecek dan melihat keadaan terumbu karang apakah ada yang rusak atau mati setelah penanaman tersebut berlangsung. Tidak hanya itu, pengurus atau clean up juga memberitahukan kepada masyarakat, kepada pengusaha diving dan penyewaan alat snorkeling agar memberitahukan kepada turis asing atau lokal yang ingin diving dan snorkeling agar tidak menginjak atau mengambil terumbu karang maupun ekosistem laut lainnya. Dan adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dan manfaat penelitian adalah yang pertama itu bagi pemerintah, yang mana pemerintah diharapkan ikut serta dalam pelaksanaan penanaman terumbu karang tersebut di Pantai Jomblok, karena diketahui bahwa dana yang digunakan untuk melakukan penanaman kembali tersebut berasal dari perkumpulan pengusaha diving dan dari desa. Oleh karena itu, adanya keikutsertaan pemerintah dalam membantu penanaman kembali terumbu karang tersebut akan memberikan keringanan bagi pelaku pariwisata dan dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan akan mengenai sanksi atas perusakan pada terumbu karang agar terumbu karang pada Pantai Jomblok
dapat terjaga kelestariannya. Yang selanjutnya itu adalah bagi praktisi, yang mana para praktisi di Pantai Jomblo diharapkan mampu meningkatkan penerapan blue accounting agar terdapat dengan terlaksana dengan baik lagi dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta diharapkan selalu menerapkan prinsip triple bottom untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu bagi masyarakat, disarankan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga terumbu karang serta memberikan acuan kepada masyarakat sebagai calon investor dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan perawatan terumbu karang. Yang terakhir itu adalah bagi mahasiswa, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk mampu menambah referensi mengenai objek yang lebih luas yang dapat dihubungkan dengan topik penelitian yang sejenis. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.